Gubernur baru Maluku Utara Shirley Chowanda emang keren abis. Baru dilantik, dia langsung tancap gas bikin gebrakan. Salah satunya urus pelayanan haji. Shirley langsung siapin dana 11 miliar rupiah dari APBD buat jamaah haji di Maluku Utara. Anggaran ini naik dari tahun 2024 yang cuma 10 miliar rupiah. Tujuannya supaya pelayanan haji makin maksimal dan manusiawi. Tahun ini ada 1067 jamaah haji dari Maluku Utara dan 60% diantaranya lansia. Jadi Shirley minta panitia kerja ekstra untuk ngasih pelayanan terbaik. Nah, dana 11 miliar ini nantinya dipakai buat penginapan khusus, ambulans, hingga penerbangan charter langsung ke embarkasi Makassar. Jadi semua flight full charter dari Bandara Baabullah Ternate ke Makassar pulang pergi. Ini bakal lebih praktis, cepat, dan nyaman, terutama buat jamaah lansia yang butuh perhatian ekstra. Tapi ini bukan sekedar urusan teknis atau logistik loh. Ini bukti nyata kalau Shirley serius total melayani warganya, khususnya umat muslim, meskipun dia beda agama. Padahal jalan Shirley jadi gubernur nggak mulus banget, penuh rintangan dan drama. Mulai dari demo besar-besaran sampai tudingan kecurangan pemilu. Shirley maju setelah menggantikan suaminya, Benny Laos. Benny adalah bupati populer yang wafat di laut secara tragis saat menuju kampanye. Setelah kepergian Benny, partai-partai pengusung mendorong Shirley untuk maju. Dia akhirnya maju bersama Sarbin Sehe di Pilkada Malut. Tapi masalahnya Shirley ini bukan cuma minoritas, tapi double minoritas. Dia perempuan, Kristen, dan keturunan Tionghoa. Jadi sejak awal udah diserang habis-habisan dengan politik identitas. Bahkan ada kelompok adat dan tokoh lokal yang terang-terangan menolak pencalonannya. Alasannya, katanya pemimpin Malut nih harus muslim karena adatnya berbasis Islam. Tapi berbagai serangan itu tak menyurutkan langkah Shirley. Dia bahkan menang telak dengan perolehan suara 51%. Sementara lawan terkuatnya cuma mendapat suara 24%. Tapi kemenangan ini tetap diprotes para penantangnya. Aliansi Masyarakat Muslim dan Front Persatuan Peduli Pemilu turun ke jalan. Mereka nuntut KPU batalkan hasil pemilu dan tuding ada kecurangan. Mereka juga nuduh ada intervensi elit politik lokal, tapi KPU dan MK tetap sahkan kemenangan Shirley Sarbin. Hingga akhirnya mereka resmi dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Kemenangan Shirley ini jadi tonggak sejarah dalam demokrasi Indonesia. Bayangin, seorang perempuan, Kristen, Tionghoa lagi, menang di provinsi mayoritas Muslim. Ini bukti kalau rakyat bisa memilih dengan akal sehat, bukan karena sara. Dan yang makin bikin kagum, Shirley nggak balas semua serangan-serangan itu. Dia tunjukin kerja nyata, melayani semua golongan tanpa pandang bulu. Termasuk pelayanan haji yang justru dia jadikan prioritas pertama di awal jabatannya. Agamanya boleh beda, tapi semangat pelayanannya luar biasa. Shirley, kamu keren, pemimpin yang luar biasa. Ini jadi pelajaran penting ya buat seluruh rakyat Indonesia bahwa agama dan etnis bukan alasan utama dalam memilih pemimpin. Yuk, pilih pemimpin dengan akal sehat.